Halo, selamat datang lagi di channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis di weekend ini. Sembari menunggu game lawan West Ham yang dikhawatirkan akan kembali ke setelan pabrik. Tapi sih gue masih yakin dua pertandingan dua pertandingan sebelum final, yaitu melawan West Ham dan juga tandang melawan Chelsea, harusnya sih jadi ajang pemanasan ya, untuk memanaskan mesin supaya nanti pada saat di final aura kemenangannya masih ke bawah gitu ya, jangan jadi ngedrop. Karena yang dihadapin Tottenham yang katanya 3 kali dalam musim ini mengalahkan Manchester United. Ada sedikit berita ya, bukan berita sih, kayak gosip atau gimana ya. Jadi kemarin pas setelah pertandingan lawan Athletic Club, Ruben Amorim kan di interview ya, tangannya luka lagi tuh, tangan sininya. Terus pas wawancara setelahnya apa ya kalau nggak salah, itu kayak diperban gitu, kayak di plester gitu loh. Ini kayaknya habis babak pertama pas istirahat kayaknya dia nggak tahu ninju TV lagi atau ninju apa gitu, kayak pasti dimarahin ya. Harusnya begitu sih, kalau kayak gitu mah gue dukung banget gitu, ditendang sepatu kayak gitu, kayak Sir Alex gitu ke Beckham gitu, atau ditinju kayak bodo amat. Lumayan kayak begitu di babak pertama ya. Akhirnya dia memutuskan mengganti 3 pemain itu, ya berhasil. Oke. Berkaitan dengan transfer, jadi ada beberapa berita yang gue lihat ini, bahwa Matheus Cunha dan Liam Delap, ya dalam hal ini sih Liam Delap nih, tampaknya itu yang pasti sudah pasti akan jadi incaran utama ya, jadi incaran utama dan dibeli. Nah, akan ada satu lagi pemain yang akan menjadi target ya, yaitu di posisi winger. Kan pernah gue bilang juga, bahkan dalam reaksi pandangan mata kemarin, gue juga sempat mengutarakan bahwa kayak posisi seperti kiper itu bukan prioritas utama, termasuk posisi back. Jadi yang dilihat nih kayaknya posisi winger nih. Nah, kalau ngeliat kayak gini sih memang wajar ya, berarti sepertinya keputusannya udah ada untuk satu, menjual Rashford, Sancho, dan besar kemungkinan juga Anthony gitu. Jadi ada 2 nama dan nggak bisa ambil dua-duanya, ternyata harus pilih salah satu. Jadi 2 nama itu adalah Antoine Semenyo serta Bryan Mbeumo ya. Jadi Antoine Semenyo ini dari Bournemouth, sedangkan Bryan Mbeumo ini dari Brentford ya. Kemarin lu bisa lihat permainan dia gimana. Kita coba lah dulu satu-satu ya. Kalau Antoine Semenyo kayaknya gue udah pernah bahas di beberapa episode lalu ya. Dia pemain Inggris ya, juga berkebangsaan Ghana, bermain di Bournemouth sebagai penyerang kiri dengan kaki kanan. Terus kalau bicara posisi, dia bisa di tengah sayap kiri ya. Pemain tengah kiri juga bisa di sayap kanan. Untuk harganya itu di sekitaran 35 juta euro atau mungkin ya 30 juta pound lah. Tapi kan Bournemouth sih pasti akan pasang harga tinggi nih. Nah, si Antoine Semenyo ini kalau dilihat dari data nih, kita berdasarkan by data dulu ya, data dari SofaScore ya, dia ini sih cukup oke ya, stabil permainannya dengan angka itu di total selama 12 bulan ini 7,17. Umurnya masih 25 tahun dan kalau melihat dari atributnya,
Dia ini bagus di attackingnya 70, kreativitasnya so-so, teknikalnya so-so, defendernya biasa lah, taktikalnya juga biasa. Bicara strengthnya, dia high pressing, ya, high pressingnya nih bagus nih. Ini untuk Antoine Semenyo. Sedangkan untuk si Bryan Bueno, ini dia kebangsaan Kamerun. Kalau dengar Kamerun udah tahu dong, dia satu geng sama siapa? Sama Andre Onana. Jadi kemarin tuh ada videonya Andre Onana lagi ngobrol-ngobrol gitu sama si Bueno di ruang ganti. Posisinya right winger, tinggi 171, ya nggak begitu tinggi ya. Kakinya kaki kiri ya, kaki left ya, attack right winger. Dia juga punya citizenship Prancis. Nah, harganya ini memang lebih mahal, 50 juta euro atau sekitar 45 juta pound lah. Nah, ini Brentford juga termasuk klub yang mata duitan nih, pasti ini nembak harga nih, pasti nembak harga. Nah, kalau bicara atributnya dia nih secara pribadi, si Bueno ini ya hampir sama dari penilaian SofaScore ya, bahkan lebih tinggi, rata-rata 7,43. Umurnya sama sih, 25 tahun ya. Preferred footnya dia ke kiri. Terus kalau bicara atribut, nah atribut dia memang cukup oke. Attackingnya 82, kreativitasnya 79, bahkan tekniknya 68 ya. Defensifnya sih biasa. Terus untuk strengthnya itu dia adalah kuat dalam mengambil penalti, positioning, dan high pressing. Kelemahan dia cuman ball control sama aerial duelnya. Oke, bagaimana kalau secara SofaScore kita bandingkan antara Antoine Semenyo dengan Bryan Bueno? Gini, kalau umur sama ya, tinggi beda 5 cm lah, 5-6 cm, 5-6 cm di situ kan 1,5 ya. Value-nya lebih mahal Bueno ya. Secara 1 tahun musim Bueno ini lebih bagus. Kalau lihat di heat map ya, Bueno ini memang lebih di sisi kanan ya. Oke, lebih di sisi kanan, bermain di sayap kanan. Sedangkan Antoine Semenyo ini lebih balance, dia bisa di kiri, bisa di kanan. Itu menurut gua satu perbedaan. Menit bermainnya hampir sama ya. Dalam soal attacking, si Bueno udah menghasilkan 18 gol, Semenyo 9 gol. Expected goals-nya lebih tinggi jelas ya, Bueno 10,82, si Semenyo-nya 9,32. Jadi kata-katanya goalsnya si Bueno udah pasti lebih tinggi lah. Shot off targetnya lebih kecil Bueno 0,6 si Semenyo 1,1 ya, berarti shootingnya lebih bagus nih. Big chance miss-nya pun juga lebih kecil Bueno. Kalau passing, assist-nya juga lebih banyak Bueno. Assist per game-nya rata-ratanya juga ada pastilah ya, expected assist-nya. Big chance creative-nya 16, Semenyo 11. Long ball-nya lebih bagus Bueno 52%. Crossing-nya lebih bagus Bueno 25%. Kalau ngomongin defending, nah ini yang agak berbeda. Interception oke lah, bagusan si Bueno. Tackles itu bagusan Antoine Semenyo. Ngeblock shot itu bagusan Antoine Semenyo 1,3. Terus successful dribble yang nggak beda jauh sih, cuma beda 2%-an lah. 55% Semenyo, 53% si Bueno. Namanya hampir sama lagi, Semenyo, Bueno. Grand duels, aerial duels ya, itu jauh lebih menang si
Antoine Semenyo. Possession loss pun lebih sering Bueno itu loss. Disiplinan semua bagus. Nah, kalau ngomongin di perbandingan secara atribut, memang Bryan Bueno kreativitasnya lebih bagus, terus attacking lebih bagus, tekniknya jadi lebih bagus. Kalau kayak gini, menurut lo siapa nih? Karena hanya boleh pilih satu. Kalau gue sih, kalau melihat dari soal kebutuhan tim ya, gue lebih memilih Antoine Semenyo. Kenapa? Karena kalau ngomong di posisi penyerang kanan, kita udah ada Amad Diallo gitu loh. Justru itu posisinya Bryan Bueno. Gue nggak mau Amad itu ntar jadi ketutup. Ya, lebih baik kita cari pelapis. Yang dimana si Antoine Semenyo ini mungkin bisa jadi pelapisnya Amad Diallo, bisa jadi pelapisnya Matheus Cunha kalau Matheus Cunha jadi datang ya, atau Matheus Cunha yang jadi striker. Terus itu yang pertama. Dari sisi harga, gue nggak yakin si gue rasa ya Bueno itu pasti akan lebih mahal ya. Dua-duanya sih tukang ngetok pemain mahal sih ini. Bournemouth juga, Brentford juga. Cuman kayaknya kalau sama Bournemouth agak lebih enak kayaknya negosiasinya gitu ya. Banyak kok pemain-pemain yang smooth aja pindah gitu. Ya Brentford juga ada sih. Tapi gue ngeliatnya bahwa dari sisi harga, kalau emang kita udah mentok harga, ya ambil Antoine Semenyo. Nah, yang paling gue coba ngeliat ini, si Antoine Semenyo ini mungkin bisa lebih di berbagai posisi gitu loh. Dia bisa jadi wingback kanan, nah, ya bisa diprediksikan sebagai wingback kanan karena atribut bertahannya dia bagus, atau dia bisa jadi penyerang kanan bahkan jadi penyerang kiri. Jadi wingback kiri, mohon maaf ya, si Antoine Semenyo ini bisa di berbagai posisi. Selain dia bisa jadi penyerang kiri, dia bisa gue rasa ditempatkan sebagai wingback kiri. Dan gue nggak yakin si Bryan Bueno ini bisa menjadi wingback kanan kayak Amad gitu. Karena kalau bilang gue wingback kanan ini kayaknya banyak nih, Dalot ada, Mazraoui ada, kecuali nih ada perombakan habis-habisan. Dalot lah bisa dijual, Luke Shaw lah dijual. Itu sih menurut gue ya kenapa nggak lu beli dua-duanya aja gitu, karena Garnacho lah dijual gitu. Oke, jadi kalau ya lu kalau ngomong itu dia kan, kalau gue ngomong statistik kan terlihat lebih indah ya Bryan Bueno gitu. Dia Bryan Bueno lah, golnya aja 18. Tapi kalau lihat dari kebutuhan tim, nah kita kan dari kebutuhan tim dulu nih, dengan komposisi yang ada, dengan sistemnya Amorim, mana pemain yang bisa lebih useful, lebih berguna gitu ya. Bukan masalah harus dia pemain yang secara statistik di atas rata-rata, ya nggak gitu juga gitu. Jadi silakan kalau mau kasih ide atau inputan, lebih pilih mana, United Identity para penonton, pilih Antoine Semenyo atau pilih Bryan Bueno. Ya kalau Bryan Bueno kan ada temennya si siapa, Onana, biar nggak sendirian ya, kecuali kalau Onana pindah ya kan, nggak ada teman lagi dia. Cuman intinya siapapun yang mau dibeli Manchester United, pemain itu pasti mau lah. Nggak mungkin nggak mau ngomongin nggak main di Liga Champion. Pret gue bilang. Dan bisa-bisanya media itu. Oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.